Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu lagi pada Ramadan tahun ini. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Ada 3 teman di antara kita. Teman yang pertama yaitu teman yang menemani kita selama kita masih hidup, yaitu harta benda. Rumah yang indah, mobil yang mewah, tanah yang berhektar-hektar jumlahnya, perhiasan yang berkilo-kiloan, itu semua hanya bisa kita nikmati dan bisa menemani kita pada waktu kita masih hidup. Tetapi kalau malaikat Israel sudah memanggil kita, maka semua itu tidak ada gunanya lagi. Baju yang mewah tidak bisa kita pakai kecuali cuma kain kafan. Tanah yang berhektar-hektar tidak bisa kita nikmati lagi kecuali cuma tanah yang cuma 2,5 meter saja. Itu pun di tempat yang tidak strategis, tidak seperti kalau yang kita inginkan, tapi di tempat yang sepi, sunyi, jauh dari kehidupan orang. Kemudian baju yang bagus juga bisa, mobil yang indah tidak kita gunakan lagi kecuali cuma suatu ambulan saja. Jadi harta benda itu hanya kita bisa nikmati dan bisa menemani kita pada waktu kita masih hidup saja. Untuk itu maka janganlah kita mendapatkan harta benda itu dengan jalan yang tidak halal. Karena itu akan hanya membawa beban pada kita pada waktu kita di akhirat nanti. Kemudian teman yang kedua hanya menemani kita pada waktu kita sebelum dimakamkan. Yaitu teman yang kedua adalah sanak saudara, suami istri, tetangga, dan teman-teman kita. Hanya menemani kita paling lama 24 jam sesudah kita meninggal. Sesudah itu mereka tidak akan menemani kita lagi. Suami kita yang selama ini menemani kita dan mungkin berjanji hidup semati tidak mungkin bisa. Kemudian selama di dalam perjalanan kita menuju ke makam masih ada teman yang kedua, masih sanak saudara masih bisa nganter, kemudian teman-teman masih bisa. Begitu sampai di makam masih ditungguin juga, tapi begitu kita masuk ke dalam liang lahat ditutup dengan tanah, kemudian saat kemudian semuanya akan meninggalkan kita. Suami yang kita cintai, anak yang kita cintai, semuanya meninggalkan kita. Tinggallah kita sendirian di dalam tempat yang cuma 2,5 meter itu saja tanpa ada siapa-siapa. Jadi teman pertama sudah tidak ada, tidak bisa menemani kita. Kemudian teman yang kedua juga sudah tidak bisa menemani kita lagi. Tinggal teman yang ketiga, yaitu amal ibadah kita. Amal ibadah kita itulah yang menemani kita sampai ke akhir nanti. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, pada waktu yang tinggal beberapa hari ini kita mengakhiri bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang dimana Allah mengubral pahala. Marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya, baca Al-Quran yang sebanyak-banyaknya, dimana kita tahu bahwa satu huruf saja ada 10 pahala. Dalam satu Quran kita tidak bisa menghitung berapa pahala yang kita dapatkan dalam bulan Ramadan ini. Kalau kita tiap hari membaca Al-Quran, minimal adalah 1 juz minimal, seperti pedoman Muhammadiyah, 1 day 1 juz. Tapi kalau kita jalan betul-betul sehari bisa sampai 2-3 juz. Karena banyak waktu yang nganggur, habis maghrib, kemudian habis sholat tarawih, malam, siang ini juga banyak waktu yang nganggur. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya.
agar nanti sesudah kita selesai bulan Ramadan, kita akan mendapatkan fitrah, yaitu bersih hubungan kita kepada Allah dan kehidupan kita terhadap manusia. Ini apalagi kita sebagai seorang pejuang, maka jangan sampai lupa kita selalu bertasbihul khair. Jadi 3 teman ini, yang pertama tadi kita sebutkan bahwa harta benda itu hanya kita miliki, hanya bisa menemani kita pada waktu kita masih hidup saja. Maka mohon dan marilah kita membersihkan harta benda kita, baik jalannya maupun cara mempergunakannya. Kemudian yang kedua, teman yang kedua yang masih menemani kita selama kita belum dimakamkan, yaitu sanak saudara, keluarga. Maka selama kita masih hidup, kita harus bisa sebaik-baiknya hablum minanas kita terhadap tetangga-tetangga kita, sehingga kita meninggalkan mereka merasa kehilangan, tidak malah merasa senang, tapi merasa kehilangan kalau kita tidak ada. Nah, seperti pernah saya dengar ada suatu kata bahwa kita itu berada dalam 2 tangis. Tangis yang pertama pada waktu kita lahir, kita menangis, tapi orang-orang malah pada senang. Karena kalau sampai kita nangis, orang-orang malah susah. Kebalikannya, kalau kita nanti meninggal, kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita bahagia, senang bahagia, tapi orang-orang menangis karena kita tinggalkan, karena hubungan kita terhadap mereka sangat baik. Jadi kita harus berusaha hablum minallah dan hablum minasnya kita harus lakukan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan mudah-mudahan nanti Ramadan tahun 1447 Hijriah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang bahagia seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.